Alhamdulillah bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam kajian sore hari ini bersama Ustadz Abdurrahman Thayyib. Kemudian berikutnya salawat beserta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada sore hari ini kita akan mulai kajian tentang akidah Imam Al-Muzani yang akan dibahas oleh Ustaz Abdurrahman Thayyib. Sebelum kita melakukan mendengarkan kajian dari Ustaz, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Langsung saja Ustaz, kita mulai kajian. Pada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian Syarhus Sunnah atau akidah Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i, salah satu murid senior Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang meninggal tahun 264 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita telah ketahui bersama, belajar ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Rasul bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Dan yang paling utama untuk dipelajari adalah ilmu tentang akidah. Bahkan kata Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya innama aujaba 'alal mar'i ma'rifatu usuluddin. Sesungguhnya yang paling wajib dipelajari oleh seorang hamba adalah tentang prinsip-prinsip akidah. Dan ini yang akan kita pelajari dari kitab Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Muzani. Sekali lagi, beliau adalah murid senior dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk poin yang ketiga, iman kepada para malaikat.
Kita mungkin baca bahasa Arabnya, kemudian juga kita sambung dengan terjemahannya nanti. Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimallahu taala, beliau mengatakan, "Tsumma khalaqal khalqa bimasyiati min ghairi hajatin kanat bihi, fa khalaqal malaikata jami'an li ta'ati." Allah menciptakan para malaikat semuanya untuk mentaatinya. Wajabalahum ala ibadatih, dan Allah menciptakan mereka untuk beribadah kepadanya. Faminhum malaikatun biqudrati lil arsy hamilun. Di antara para malaikat ada yang memikul arsy-Nya Allah dengan kekuasaan dari Allah. Wa ta'ifatun minhum haula arsy yusabbihun. Dan sekelompok dari para malaikat ada yang bertasbih, ataupun ada yang di sekitar arsy bertasbih kepada Allah. Wa akharun bihamdi yuqaddisun, dan yang lain memuji Allah, mensucikan Allah. Wastafa minhum rusulan wa ba'dun mudabbaruna li amrih. Dan sebagian dari malaikat diutus oleh Allah untuk menjadi utusan-utusan Allah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Iman kepada malaikat seperti yang kita ketahui bersama termasuk bagian dari 6 rukun iman. Orang muslim tidak mungkin bisa menjadi mukmin, tidak mungkin bisa menjadi muslim tanpa mengimani 6 rukun iman tersebut. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis Jibril ketika Rasul ditanya, "Fa akhbirni anil iman." Beritahukanlah kepadaku apa itu al-iman. Rasul menjawab, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri." Engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Harus komplit 6 rukun iman ini pada diri seorang hamba, seorang muslim mukmin, muslimah mukminah. Kalau salah satu tidak terpenuhi, dia bukan orang muslim, bukan orang mukmin, bukan mukminah, bukan muslimah. Maka harus betul-betul meyakininya, mengimaninya, dan juga memahaminya. Kata Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah tadi, Allah menciptakan para malaikat untuk mentaatinya. Di sini ada pelajaran yang berharga sekali, bahwasanya malaikat itu makhluk ciptaan Allah. Dia atau malaikat itu diciptakan oleh Allah. Maka kalau namanya makhluk, itu bukan Rabbul Alamin, maka tidak boleh menyembah para malaikat. Sebagaimana Nabi itu makhluk Allah ciptakan. Sebagaimana para wali itu makhluk Allah yang menciptakan. Maka tidak boleh menyembah mereka, meskipun mereka manusia-manusia yang mulia. Karena Allah berfirman, "Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun." Apakah mereka menyekutukan Allah dengan yang tidak bisa menciptakan, bahkan mereka diciptakan. Maka sekali lagi kita wajib meyakini para malaikat adalah makhluk ciptaan Allah, maka tidak boleh menyembah malaikat, tidak boleh menyamakan malaikat dengan Allah yang menciptakan mereka. Kemudian Allah menciptakan mereka, kata Imam Al-Muzani tadi, li ta'atihi, untuk mentaatinya. Ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. At-Tahrim ayat ke-6 Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah malaikat bermaksiat kepada Allah dan mereka senantiasa melaksanakan perintah Allah. Mereka adalah makhluk-makhluk yang memang tidak memiliki nafsu syahwat. Allah ciptakan mereka hanya untuk beribadah kepadanya saja. Maka salah satu pelajaran yang berharga dari sini kata para ulama,
wajib kita mencintai para malaikat. Karena mereka adalah orang atau makhluk-makhluk yang senantiasa dekat beribadah kepada Allah. Jangan kita seperti orang Yahudi yang memusuhi malaikat. Sebagaimana kata Allah dalam surat Al-Baqarah, "Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusuli wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin." Barang siapa yang memusuhi Allah, para malaikatnya, rasulnya, memusuhi malaikat Jibril, Mikail, maka mereka adalah musuh-musuh Allah. Jadi ini pelajaran yang wajib kita yakini. Mereka makhluk yang dekat dengan Allah, yang sangat cinta dan dicintai oleh Allah, maka kewajiban kita mencintai mereka, jangan sampai memperolok para malaikat. Jangankan memperolok malaikat, memperolok orang yang baik saja kita nggak boleh. Apalagi memperolok malaikat yang sangat luar biasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi, di luar sana ada kelompok-kelompok yang memusuhi, menghina, melecehkan para malaikat, bahkan membuat atau menjadikan mereka sebagai bahan lelucon. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi adalah sesuatu yang sangat menyimpang dari akidah Islam, akidah Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i, wajabalahum ala ibadati. Mereka Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahimakumullah. Kemudian kata Imam Al-Muzani, di antara malaikat ada yang memikul arsy dengan kekuasaannya. Dalilnya surat Al-Haqqah ayat 17. Ini kita mau tegaskan, tekankan urusan hal-hal yang gaib kita tidak tahu kecuali lewat dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Ini salah satu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak berbicara masalah agama, terutama masalah hal-hal yang gaib, kecuali dengan dalil Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Adapun dalil di antara malaikat ada yang memikul arsy-Nya Allah, surat Al-Haqqah ayat 17. Allah berfirman, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Wa yahmilu arsya rabbika, dan memikul arsy Rabbmu pada hari kiamat tsamaniyah, 8 malaikat yang dikenal dengan istilah hamalatul arsy. Ya, nanti insya Allah di akhir akan kita tambahkan lagi perincian iman kepada para malaikat. Kemudian kata Imam Al-Muzani lagi, dan sekelompok dari mereka ada yang mengelilingi di sekitar arsy-Nya. Dalilnya surat Ghafir ayat 7. Ini beda dengan yang 8 malaikat yang memikul arsy. Ini yang di sekitar arsy. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dan malaikat yang memikul arsy dan yang di sekitar arsy, mereka bertasbih memuji Rabb mereka, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan mereka beriman kepada Allah serta memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Dan ini salah satu poin yang mewajibkan kita mencintai mereka. Mereka saja memohonkan ampun kepada Allah untuk kita. Kok ada orang-orang yang naudzubillah min dzalik, lisannya tidak dijaga sehingga menjadikan mereka sebagai bahan lelucon. Bahkan di antara malaikat, kata Rasul SAW dalam hadis yang sahih, malaikat yang mereka memuji, mereka sangat mensupport majelis ilmu seperti yang kita lakukan. Dalam hadis Rasul SAW mengatakan bahwasanya wa innal malaika
la tadau ajnihataha ridhan li talibil ilmi. Bahwasanya malaikat ada yang meletakkan sayapnya sebagai bentuk ridha kepada para penuntut ilmu agama. Apalagi kalau majelis itu lebih khusus di masjid, kata Rasul, wa mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Kata Rasul, tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah. Mereka membaca ayat Al-Quran, mempelajari ayat Al-Quran, ketika turun kepada mereka ketenangan. Rahmat Allah meliputi mereka, malaikat mengelilingi majelis mereka. Ini sekali lagi, para malaikat adalah makhluk-makhluk yang suka dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah, yang belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekali lagi ini juga menjadi motivasi bagi kita untuk mencintai mereka. Kemudian kata Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i, dan sebagian di antara mereka ada yang memuji dan mensucikannya. Dalilnya tadi sama dengan surat Ghafir ayat 7. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Bahkan ketika awal penciptaan manusia, surat Al-Baqarah ayat 30, Allah mengatakan wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah, penguasa di atas muka bumi ini. Aku akan menjadikan manusia sebagai penguasa di atas muka bumi ini. Malaikat mengatakan, apa hikmah ya Allah engkau menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah di atas muka bumi ini, yang merusak di atas muka bumi ini, sedangkan kami bertasbih memuji kepadanya. Allah pun menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Malaikat, mereka beribadah kepada Allah. Mereka senantiasa melaksanakan perintah Allah, bertasbih, beristighfar. Dan kata para ulama, di antara faedah hal seperti ini memotivasi kita juga untuk beribadah kepada Allah, untuk kita melaksanakan perintah Allah, untuk kita senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu juga buah beriman kepada malaikat, yaitu mengikuti jejak para malaikat. Makanya Rasul SAW dalam beberapa riwayat yang sahih tentang hadis yang berkaitan dengan sholat misalnya, Rasul menyuruh kita untuk mengikuti jejak para malaikat. Di antaranya masalah merapatkan barisan. Kata Rasulullah SAW, tidakkah kalian mau merapatkan barisan sebagaimana para malaikat? Demikian pula Rasul mengatakan, ketika orang itu mengatakan amin setelah imam mengatakan waladhdallin, barang siapa yang aminnya itu pas dengan aminnya malaikat, maka akan banyak mendapatkan keutamaan. Ini sekali lagi, Rasulullah SAW menyeru kita untuk mengikuti jejak para malaikat karena mereka adalah ahli ibadah, ahli zikir, dan orang makhluk-makhluk yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Imam Al-Muzani lagi, Allah memilih di antara mereka malaikat yang diutus kepada para rasulnya. Seperti malaikat Jibril adalah perantara antara Allah dengan Nabi kita Muhammad SAW dan juga nabi-nabi yang lain atau rasul-rasul yang lain. Allah mengatakan dalam ayat, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih di antara malaikat, di antara manusia sebagai utusan-utusannya. Jadi kata-kata rasul itu ada dua macam. Rasul dari kalangan malaikat dan rasul dari kalangan manusia. Rasul dari kalangan malaikat yaitu tadi malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi.
Dan sebagian lagi ada yang Allah perintahkan untuk mengatur alam semesta. Seperti malaikat Mikail ditugaskan untuk menurunkan air hujan. Semuanya dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini secara global yang diucapkan oleh Imam Al-Muzani tentang iman kepada para malaikat. Kesimpulannya, kata para ulama, iman kepada para malaikat itu ada 4 poin, ada 4 kandungannya. Saya ulang lagi, iman kepada para malaikat ada 4 kandungannya. Yang pertama, mengimani wujud malaikat. Mengimani wujud malaikat. Malaikat itu ada wujudnya. Mereka itu makhluk yang Allah ciptakan. Ini disampaikan oleh para ulama karena ada sekelompok orang yang mengingkari wujudnya malaikat. Ya. Kalau dibahas lebih lanjut, siapa kelompok tersebut? Yaitu kelompok filsafat yang ekstrim. Mereka mengatakan nggak ada malaikat. Itu hanya khayalan para nabi saja. Kalau mau didalami lagi, kenapa mereka mengatakan seperti itu? Mereka juga mengatakan nabi itu bisa dari setiap orang yang memiliki 2 atau 3 kategori, 2-3 syarat. Kata mereka, kalau orang itu punya 3 hal ini, dia bisa menjadi nabi atau bisa mencalonkan diri sebagai nabi. Ya, kalau kita ada pilpres, ini ada pilnap, ya, pemilihan nabi. Kalau ahlu sunnah wal jamaah mengatakan nabi itu pilihan dari Allah. Nggak bisa orang mencalonkan diri sebagai nabi, mendaftarkan diri sebagai nabi, nggak bisa. Sebagaimana Allah tadi katakan, Allah yastafi, Allah yang memilih. Tapi kalau dari kelompok filsafat yang ekstrim, mereka mengatakan kenabian itu bisa pilihan dari setiap orang, tapi dengan syarat 3. Harus orang itu punya kekuatan kecerdasan. Nabi itu harus cerdas. Yang kedua, orang itu bisa mencalonkan diri sebagai nabi kalau dia punya kekuatan khayalan. Ini yang penting yang kita ingin bahas. Kekuatan apa? Khayalan. Dan yang ketiga, nabi itu harus punya kekuatan mempengaruhi massa. Nah, intinya poin kedua tadi itu. Nabi itu syaratnya harus punya kekuatan khayalan. Di antara hasil khayalan para nabi, adanya malaikat. Kata mereka, malaikat itu tidak ada wujudnya. Cuma untuk istilahnya, ya, memotivasi orang berbuat baik, ada malaikat pencatat amal perbuatan mereka. Ada malaikat menjaga surga, menjaga neraka. Kata mereka sebenarnya nggak ada itu. Ya, kalau istilah orang Surabaya itu bujui saja. Naudzubillah itu demi kebaikan orang. Makanya mereka, kelompok-kelompok filsafat yang ekstrem ini, mereka kata ulama sebetulnya nggak beriman kepada Allah, nggak beriman kepada malaikat, nggak beriman kepada para rasul, nggak beriman kepada hari akhir. Mereka nggak mengimani adanya surga neraka. Kata mereka itu hanya khayalan para nabi saja. Naudzubillah min dzalik. Makanya kalau ada yang mengatakan kitab suci itu fiksi atau yang semisalnya, memang itu keyakinan mereka. Kata mereka semua ini ada khayalan saja. Naudzubillah min dzalik. Mungkin dengan bahasa-bahasa retorika yang lain, cuma intinya sama. Tidak mengimani wujudnya mereka, tidak mengimani adanya surga neraka hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Makanya dibahas oleh para ulama, iman kepada malaikat, poin yang pertama harus mengimani wujudnya malaikat. Malaikat itu ada wujudnya, mereka makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya, ada hakikatnya. Dan mereka bisa berubah bentuk dengan seizin dari Allah. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, hadis apa itu? Hadis Jibril. Ya. Itu wujud yang tidak aslinya. Kalau aslinya kata Rasul, beliau pernah melihat malaikat dengan 300 sayapnya. Atau situmi ajana 600 sayapnya. Ini yang pertama, wajib mengimani wujudnya malaikat. Yang kedua, wajib mengimani nama-nama malaikat secara global maupun terperinci.
mengimani nama-nama malaikat secara global maupun terperinci. Maksud secara global itu kita nggak tahu jumlah malaikat, semua malaikat. Jumlah mereka tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Mudaththir, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa." Dan tidaklah yang mengetahui jumlah tentara Rabbmu, yaitu para malaikat, kecuali Allah. Maka kita mengimani malaikat secara global. Di sana ada malaikat-malaikat yang kita nggak tahu nama-nama mereka. Sebagaimana nanti juga sebetulnya pembahasan nama-nama Allah. Demikian, nama-nama Allah tidak terbatas dengan bilangan. Nggak tahu kita semua jumlah nama-nama Allah. Demikian pula nama-nama malaikat. Maka kita imani secara global. Adapun mengimani nama malaikat secara terperinci, maksudnya setiap nama yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih tentang nama-nama malaikat wajib kita imani secara terperinci. Artinya di sini nggak boleh kita ngarang-ngarang nama malaikat. Jangan asal ngarang aja atau asbun saja menamai malaikat. Harus sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah dan Rasul SAW. Karena ini masalah gaib. Kita tahu nama malaikat dari mana? Dari dalil, ayat ataupun hadis Rasul SAW. Tadi Allah mengatakan man kana aduwan lillahi wa malaikati wa rusuli wa jibril wa mikal. Allah menamakan di antara malaikatnya malaikat Jibril. Ada Mikail, ada Israfil, ada malaikat Munkar dan Nakir. Ini mengimani nama-nama malaikat secara terperinci. Kemudian kategori nama malaikat ada dua kata ulama. Nama individu malaikat dan nama kelompok malaikat. Tadi malaikat Jibril ini individu satu malaikat namanya Jibril. Mikail itu nama satu malaikat. Adapun tadi Hammalatul Arsy yang memikul arsy-Nya Allah ada berapa tadi? 8 itu nama kelompok malaikat. Ada lagi kiraman katibin, malaikat yang mencatat perbuatan hamba. Ini nama-nama malaikat ada yang disebut secara kelompok, ada yang secara individu. Kemudian yang ketiga di antara kandungan iman kepada malaikat, mengimani sifat-sifat malaikat secara global maupun terperinci. Mengimani sifat-sifat malaikat secara global maupun terperinci. Secara global tadi kita sampaikan, di sana banyak malaikat yang kita nggak tahu jumlah mereka, sifat-sifat mereka. Kita yakini setiap malaikat punya sifat. Meskipun sudah kita ketahui bersama tadi, ada sifat yang menyatukan mereka semuanya. Siapa yang bisa menjawab? Sifat yang menyatukan semua malaikat tadi. Yang kita lewati tadi apa? Sifatnya malaikat apa? Tidak bermaksiat kepada Allah. La ya'sun Allah. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah. Mereka senantiasa melaksanakan perintah Allah. Ini sifat yang menyatukan mereka. Adapun sifat individu mereka berbeda-beda. Di antaranya setiap malaikat punya sayap. Seperti yang Allah firmankan di awal surat Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ja'ilil malaika rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menjadikan malaikat sebagai utusannya. Ada yang memiliki 2 sayap. Ada yang memiliki 3 sayap. Ada yang memiliki 4 sayap. Setiap malaikat punya sayap masing-masing. Seperti tadi malaikat Jibril punya berapa sayap? 600 sayap. Ini ciri fisik mereka berbeda-beda di atas masalah sayap tadi. Demikian pula ciri fisik, misalnya malaikat Munkar wan Nakir. Rasul SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, idza kubiral mayyit atahu malakani azraqani aswadan yuqalu li ahadima munkar wal akhar nakir.
Kata Rasulullah SAW, apabila seorang mayit telah dikuburkan, maka didatangi dua malaikat yang warna tubuhnya aswadan, hitam, biru. Aswadani azraqan. Yang satu dinamakan mungkar dan yang lain dinamakan nakir. Penamaan mungkar nakir itu enggak sama dengan istilah nahi mungkar ya. Kalau nahi mungkar kan negatif itu. Mungkar. Tapi maksud mungkar di sini dari segi bahasa Arab nakirah yang tidak dikenal. Maksudnya itu. Jadi mungkar nakir itu artinya yang tidak dikenal oleh mayit yang sudah disemayamkan tadi. Jadi jangan menyamakan kata-kata mungkar nakir dengan nahi mungkar. Nahi mungkar itu kemungkaran. Ini bukan itu. Cuma memang sama lafadznya. Intinya di sini wajib mengimani sifat-sifat malaikat secara global maupun terperinci. Yang diperinci sifat-sifatnya oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis wajib meyakini mengimaninya secara terperinci. Yang keempat, di antara kandungan iman kepada para malaikat, mengimani tugas-tugas malaikat secara global maupun terperinci. Yang tidak disebut dalam Al-Quran dan hadis, kita imani setiap malaikat punya tugas, tapi kita nggak tahu. Adapun yang disebut secara terperinci tugas-tugas mereka, kita imani secara terperinci. Contoh malaikat Jibril, tugasnya menurunkan wahyu, malaikat Mikail menurunkan hujan, malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Adapun Israel, itu kata para ulama, nggak ada dalil yang sahih tentang penamaannya. Ini yang banyak orang pakai, tapi sebetulnya tidak ada dalil dari ayat atau hadis yang sahih. Yang ada dalam ayat, dalam hadis, Allah menamakan dengan kata-kata malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Nah, kalau terjemahnya sih mungkin malakul maut, malaikat kematian lah istilahnya. Namun kalau yang masyhur, malaikat pencabut nyawa. Nggak ada namanya Israel dalam ayat atau hadis yang sahih. Allah berfirman misalnya dalam surat As-Sajdah, Allahu qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah yang mewafatkan kalian adalah malakul maut. Ini ayat menyebut namanya malakul maut. Tidak ada disebut nama Israel. Maka cukup kita menamai dengan malakul maut. Ada pula malaikat yang ditugaskan tadi mencatat, memikul arsy-Nya Allah. Setiap malaikat ada tugas masing-masing. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Allah mengatakan tidaklah di antara kami para malaikat kecuali tugasnya sudah ditentukan. Tadi di antaranya tugasnya mengelilingi majelis para talibul ilmi, penuntut ilmu agama. Ini secara ringkas iman kepada malaikat dan juga 4 kandungannya. Sekarang kita pindah poin yang keempat. Tolong ya biar tombol ngantuk lah baca, siapa yang baca terjemahannya. Yang poin 4 ya Ustaz. Ya, poin yang keempat tentang Nabi Adam. Nabi Adam. Setelah itu Allah menciptakan Adam dengan tangannya dan menempatkannya di surga. Namun sebelumnya Allah sudah mentakdirkannya untuk menempati bumi. Allah melarang beliau untuk mendekati sebuah pohon dan sungguh apa yang Allah takdirkan itu terjadi dengan beliau memakan dari pohon tersebut. Kemudian Allah menguji beliau dengan apa yang dia larang dari mendekati pohon tersebut. Dan Allah menguasakan musuhnya atas dirinya hingga menggelincirkannya. Allah jadikan perbuatan memakan dari pohon tersebut sebagai sebab untuk beliau menempati bumi ini. Maka tidak mungkin perbuatan untuk memakan dari pohon itu melesat dari beliau dan tidak mungkin bisa selamat darinya. Baik, jazakallah khairan. Kata Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah bahasa Arabnya di sini, "Tsumma khalaqa Adam biyadi." Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Ini ada kaitan erat dengan poin tadi. Malaikat dan Nabi Adam. Kisahnya sangat berkaitan erat. Kisah malaikat dengan Nabi Adam. Cuma sebelumnya di sini ada kata-kata Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Ini merupakan bentuk iman kepada sifat Allah.
Di antara sifat Allah, seperti yang Allah firmankan sendiri dalam banyak ayat, Allah memiliki tangan sesuai dengan kebesarannya. Tidak boleh disamakan dengan tangan makhluk. Tidak boleh dibayangkan. Tidak boleh diselewengkan maknanya. Jangan mengatakan, oh makna tangan itu adalah kekuasaan. Jangan. Ini namanya tahrif. Penyelewengan makna. Seperti yang dilakukan oleh ahli kitab. Yuharrifunal kalima an mawadi'ih. Mereka suka mentahrif. Menyelewengkan ayat-ayat Allah dari tempatnya. Ahli sunnah menetapkan Allah punya sifat tangan. Sesuai dengan kebesarannya. Sesuai dengan yang Allah firmankan. Allah berfirman dalam surat Shad ayat 75 tentang juga Nabi Adam dan malaikat dan juga iblis. Allah berfirman, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini surat Al-Baqarah ayat ke-34. Ya, ayat 34. Ingatlah ketika kami, kata Allah, berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Dalam surat Shad ayat 75, Allah mengatakan kepada iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadaya. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan biyadaya, dengan kedua tanganku. Ya. Kalau kata Imam As-Sabuni yang juga bermadzhab Syafi'i dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadits, ahli sunnah menetapkan apa adanya, tidak mentakwil sebagaimana takwilnya kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, kelompok liberal yang menuhankan akal, yang mereka menamakan tangan Allah dengan kekuasaan Allah. Itu namanya tahrif kata Imam, atau takwil kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Ahli sunnah menetapkan Allah punya sifat kedua tangan seperti yang Allah firmankan dalam berbagai banyak ayat Al-Quran. Seperti dalam ayat bal yadahu mabsuutatan surat Al-Maidah. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ya, sekali lagi kaidah Ahli sunnah menetapkan apa adanya tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa diselewengkan maknanya, tanpa dinafikan. Tetapkan apa adanya. Kalau ulama salah mengatakan amir ruha kamaja, tetapkan sesuai dengan zahirnya. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Ini salah satu keistimewaan Nabi Adam. Allah khususkan beliau diciptakan dengan kedua tangannya. Adapun yang lain, Allah ciptakan lewat ucapannya, kun fayakun. Ini bedanya. Maka ditegaskan di sini, salah satu keistimewaan Nabi Adam diciptakan dengan langsung kedua tangan Allah. Ya, makanya kata para ulama, yang mengingkari sifat tangan bagi Allah, dia durhaka kepada bapaknya, Nabi Adam alaihissalam. Bapaknya dikasih keistimewaan, anaknya mengingkari. Ini namanya apa? Kurang beradab kepada orang tuanya sendiri. Ya, dan juga kurang adab kepada Allah yang telah mengabarkan dia yang menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Ma mana'aka anta juda lima khalaqtu biyadaya. Surat Shad ayat 75. Kemudian kata Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i, wa askanahu jannatah. Setelah Allah ciptakan Nabi Adam, Allah tempatkan beliau di dalam surga. Qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kami mengatakan kepada Nabi Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Insya Allah yang berkaitan dengan poin ini, poin 4 ini bisa dilihat dalil-dalilnya. Di antaranya dari surat Al-Baqarah tadi ayat 30 sampai mungkin 37. Ya, tentang kisah Nabi Adam, para malaikat dan juga iblis tadi. Intinya di sini Allah setelah menciptakan Nabi Adam, Allah perintahkan beliau tinggal di surga. Wa qabla dzalik lil ardi khalaqahu. Tapi Allah sudah mentakdirkan beliau untuk menempati bumi. Jadi surga itu di awal itu sekedar menempati beberapa saat saja. Tapi Allah memiliki kehendak yang lain, bahwasanya Allah akan menempatkan beliau
di atas muka bumi ini. Ini berkaitan juga dengan iman kepada takdir. Ya. Seperti kita sekarang kita kumpul di sini. Sekarang antum belajar di sini, tugas di sini. Tapi nggak tahu esok setahun kemudian antum tinggal di mana, antum tugas di mana, wallahualam. Hanya Allah yang Maha tahu. Tapi semuanya sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Demikian pula Allah ketika menciptakan Adam, Allah ciptakan beliau untuk menempati muka bumi ini. Dengan salah satu sebab beliau apa? Memaksiati Allah. Dengan apa? Memakan buah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam ayat tadi, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih wa qulna ihbitu minha jami'a. Ya, kemudian kata Allah, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqar, dan bagi kalian bumi sebagai tempat tinggal kalian. Ini salah satu hikmah Allah mentakdirkan Nabi Adam memakan dari buah yang terlarang tersebut. Ya, sudah mungkin pernah kita sampaikan, semua takdir Allah ada hikmahnya. Yang pahit maupun yang manis. Di antara yang pahit tadi, bahwasanya Allah ketika mentakdirkan Nabi Adam memakan dari buah yang terlarang itu, di antara hikmahnya adanya kita di bumi ini. Ya, kalau Nabi Adam nggak makan buah yang terlarang itu, kita nggak ada di sini. Betul tidak? Ini juga salah satu apa? Hikmah Allah menciptakan iblis. Jadi nggak ada sesuatu yang sia-sia yang Allah ciptakan. Ya. Ini kalau kita insya Allah akan ada, ya mungkin sebagian, ya sebenarnya kemarin kajian kita masih iman kepada takdir, cuma kita tambahkan lagi. Semua takdir Allah ada hikmahnya. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Sesuatu yang kelihatannya jelek, bahkan sumber kejelekan iblis, Allah ciptakan ada hikmahnya. Ya. Di antaranya membisikkan kepada Nabi Adam sampai beliau terjumus ke dalam maksiat, namun beliau telah bertobat darinya. Kemudian Allah turunkan beliau ke bumi. Seandainya bukan karena iblis, ya kita nggak akan ada di bumi ini, kata para ulama. Karena apa? Jadi Nabi Adam tetap di surga, nggak diturunkan oleh Allah. Kalau tidak ada iblis, nggak akan ada namanya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ibaratnya seperti antum, ya, yang antum lebih tahu tentang amputasi. Itu sesuatu yang sangat tidak diridhoi, nggak disukai. Tapi di balik amputasi pasti banyak apa? Banyak faedahnya. Itu seperti itu gambarannya, takdir yang jelek itu seperti pahit, kayak obat. Tapi di baliknya ada banyak hikmah. Ya, misalnya ada virus corona ini, wajib antum yakini banyak faedah darinya. Ya, mungkin pada waktu adanya apa-apa PSBB dulu ya. Banyak tempat-tempat maksiat kan ditutup. Alhamdulillah itu adalah salah satu hikmahnya. Ya. Banyak apa? Orang yang berdoa luar biasa kepada Allah agar tidak mungkin kalau antum nggak ada virus corona itu, ya mungkin nggak ada rasa apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin lebih banyak beribadah karena antum dekat dengan apa? Tempat-tempat virus itu. Banyak apa? Tawakal betul. Banyak berdoa kepada Allah. Ya, intinya apa? Ya, semua takdir Allah pasti ada hikmahnya. Ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Karena di antara nama Allah Al-Hakim, yaitu dia tidak mentakdirkan kecuali pasti ada hikmahnya. Alimaha man alimaha wa jailaha man jailaha. Kemudian kata Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah, wa nahahu anis syajarah, dan Allah melarang beliau memakan dari buah tersebut. Ini sekali lagi dalilnya bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-35. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan engkau wahai Adam dan istrimu memakan dari buah ini. Fatakuna minadh dhalimin, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim.
Dan sungguh apa yang Allah takdirkan itu terjadi. Ya. Allah telah menetapkan Nabi Adam itu tinggal di bumi. Kalau Ana bertanya kepada antum, dari mana kita tahu Allah sudah mentakdirkan Nabi Adam tinggal di bumi? Dari mana tahunya? Hah? Jadi sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, Allah sudah takdirkan beliau pasti turun di bumi. Nggak mungkin di surga di awal itu. Dari mana kita tahu? Hah? Hah? Karena itu yang terjadi. Jadi ini sekedar tambahan pengetahuan dari mana kita tahu takdir Allah. Ini takdir Allah, ini sudah takdir Allah. Dari mana? Dari kenyataan fakta yang ada. Kalau sebelum terjadi, tidak mungkin kita tahu. Sebagaimana Allah katakan, wala tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa yang tahu apa yang dia perbuat esok hari. Ada nggak yang bisa memastikan saya pasti besok di tempat ini saya akan seperti ini? Ada nggak mengatakan seperti itu? Sedangkan kita diperintahkan Allah Ta'ala wala taqulanna li syai'in inni fa'in dzalika ghadan illa an yasha Allah. Kalau kita berjanji mengucapkan apa? Insya Allah sesuai dengan kehendak Allah, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi dan semua dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak kita. Ya, karena berapa banyak kehendak kita yang tidak terwujud. Karena ini menunjukkan apa? Semua dengan kehendak dan takdir Allah. Jadi istilahnya kalau ada pertanyaan, dari mana kita tahu itu takdir Allah? Yang pertama, dari fakta yang telah terjadi. Seperti sekarang ini. Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi telah mencatat hari ini kita kumpul di sini berapa orang yang hadir, berapa yang betul-betul dengan seksama mendengarkan. Siapa yang ngantuk ya? Semua sudah Allah catat ya. Kita nggak tahu takdir Allah itu kecuali sampai apa? Terjadi. Ya. Ini sekali lagi iman kepada takdir Allah. Kemudian kata Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i, dan sungguh apa yang Allah takdirkan itu terjadi dengan beliau memakan dari pohon tersebut. Dan kalau mau ditambahkan lagi, dari mana tahu kita itu takdir Allah atau yang akan terjadi dari takdir Allah? Dari Al-Quran dan Sunnah, dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i, kemudian Allah menguji beliau dengan apa yang dia larang dari mendekati pohon tersebut. Ini adalah salah satu hikmah Allah menciptakan manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amal perbuatannya. Dan Allah menguasakan musuhnya atas dirinya hingga menggelincirkannya. Siapa musuh Nabi Adam? Siapa tadi? Iblis. Ya, dan di antara hikmahnya, kata para ulama, di antara hikmahnya, kita tahu siapa musuh kita yang sebenarnya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 208 Allah mengatakan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Apa saja langkah setan? Kata ulama ada dua. Syahwat dan syubhat. Syahwat maksiat. Syubhat itu kerancuan dalam pemahaman beragama. Itu semuanya langkah-langkah setan. Harus kita apa? Jauhi. Bagaimana cara kita menyikapi langkah-langkah setan tersebut? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dengan kita melawannya dengan ilmu dan dengan kesabaran. Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka imam-imam dalam beragama ini karena kesabaran mereka dan karena apa? Keyakinan mereka. Setan misalnya menggoda orang yang kerja di kantor untuk korupsi. Kapan lagi ente bisa kaya kalau nggak korupsi? Misalnya gajimu pas-pasan, tetanggamu sudah bisa beli mobil itu. Ini godaan syahwat. Harus dilawan dengan as-sabar, sabar. Tidak boleh apa? Ikuti langkah-langkah syaitan. Orang yang mungkin
Ya, dia dalam masalah ibadah luar biasa taatnya. Cuma diganggu dengan bahaya-bahaya pemikiran sesat. Hati-hati. Maka dilawan dengan kesabaran dan dengan ahli ilmu. Dengan terus belajar ilmu terutama masalah al-aqidah. Aqidah para salaf, aqidah ulama-ulama ahli sunnah seperti ya akidahnya Imam Al-Muzani, murid dari Imam Asy-Syafi'i ini. Kemudian kata Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, dan Allah menguasakan musuhnya atas dirinya hingga menggelincirkannya. Allah jadikan perbuatan memakan dari pohon tersebut sebagai sebab untuk beliau menempati bumi ini. Semua ada hukum sebab akibat. Seperti yang corona dan seterusnya, ya adanya obat ini karena Allah ciptakan adanya apa? Virus corona tersebut. Ya. Semua ada hukum sebab akibatnya. Dan kita yakini pasti banyak hikmah di balik takdir Allah Subhanahu wa taala. Terutama tadi takdir yang kelihatannya pahit, yang kelihatannya jelek, namun sekali lagi di balik itu banyak manfaat dan hikmahnya kalau orang itu beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin perbuatan untuk memakan dari pohon itu meleset dari beliau. Artinya semua yang telah dicatat dalam Lauhul Mahfuz nggak mungkin meleset. Tapi dalam hadis riwayat Tirmidzi, ma asabaka lam yakun yukhti'aka. Apa yang sudah Allah catat untukmu dari kebaikan atau atasmu dari kejelekan tidak akan mungkin meleset darimu. Dan sebaliknya, apa yang tidak Allah catat tidak akan mungkin mengenai. Ini yang selayaknya untuk kita semuanya betul-betul ingat dan kita pegang erat. Apa yang sudah Allah catat dalam Lauhul Mahfuz tidak akan mungkin meleset dari kita. Yang baik ataupun yang jelek. Nikmat atau musibah. Ya. Ini yang pertama faedahnya kata ulama. Manfaat kita mengingat hadis ini. Ingat hadis Rasul. Ma'asabaka lam yakun yukhti'ak. Apa yang telah Allah catat, takdirkan, tentukan untukmu dari kebaikan atau atasmu dari kejelekan tidak akan mungkin meleset darimu. Di antara faedahnya, kalau seandainya kita ditimpa musibah, lalu kita ingat hari ini, insya Allah nggak akan ada stres, nggak akan ada frustasi. Ya, mungkin kalau antum nasihati ya pasien yang mungkin agak stres, mungkin perlu sampaikan hadis ataupun pelajaran seperti itu. Semua sudah Allah takdirkan. Yang penting kita apa? Usaha, berdoa, tawakal kepada Allah. Kalau kita terus dihantui dengan kata-kata seandainya saya nggak keluar rumah nggak akan kecelakaan, seandainya saya demikian nggak akan ditimpa musibah, frustasi terus. Makanya dalam Sahih Muslim Rasul mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Ini tugas seorang manusia, seorang hamba, seorang muslim-muslimah. Tugasnya di dunia ini menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat. Dan minta tolong kepada Allah. Kemudian kata Rasul, walau asabaka syai' fala taqul law kana kada wa kada. Seandainya engkau ditimpa musibah, jangan pernah mengatakan seandainya. Nggak boleh mengatakan tadi seandainya saya nggak keluar rumah tadi nggak akan kecelakaan, seandainya saya nggak kerja di sini saya nggak akan demikian. Jangan. Namun katakan kata Rasul walakin kul qadarullah. Namun katakan ini sudah takdir Allah wa masya'afa, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Li'anna law tahta amal syaitan. Karena kata-kata seandainya dalam masalah musibah tadi itu membuka pintu setan. Kalau orang itu tadi dihantui terus dengan kata seandainya dia nggak ridho dengan takdir Allah, nggak menerima takdir Allah, bisa stres, frustasi, bisa bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi Islam sangat luar biasa mengajarkan kepada kita semua hal yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan takdir kita semuanya baik di dunia wal akhirah. Ya, saya rasa mungkin cukup ya. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan. Baiklah, terima kasih Ustadz atas paparan materinya tentang iman. Tadi kita bahas tentang iman kepada para malaikat, Nabi Adam, takdir juga. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya tentang pembahasan ini. Ya, mungkin yang dari Ibu atau Bapak ada yang tanya juga. Begini Ustaz, mau Silakan. bertanya. Sebenarnya ini pertanyaan sudah lama, cuma tidak ditanya-tanya. Cuman lebih baik bertanya daripada bertanya-tanya kan Ustaz. Iya, tapi Doanya. Pertanyaannya itu Ustaz, tentang sifat malaikat. Salah satu sifat malaikat itu kan tidak punya nafsu. Tapi ketika saya coba baca arti di surah Al-Baqarah, dan ada juga Ustaz sampaikan tadi, kenapa malaikat itu berani bertanya apa fungsi manusia diciptakan. Jadi seakan-akan sifat malaikat tidak punya nafsu itu terbantahkan dengan ayat Al-Quran. ya, Mohon jawaban. yang pertama kita sampaikan dalam membaca ayat dan memahaminya kadang tidak cukup hanya dengan terjemahan. Perlu tafsir para ulama. Seperti di sini, bahkan lebih dari apa yang antum jadikan sebagai dalil tadi, ada yang memakai dalil ayat ini untuk demonstrasi. Lihat itu, malaikat protes kepada Allah, berarti boleh demo. Naudzubillah min dzalik. Sedangkan ayatnya jelas tadi, la ya'sunallah. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ya, dan kaidah ulama, kalau ada ayat yang kelihatannya samar-samar, dikembalikan kepada ayat yang apa? Muhkam, yang jelas. Jangan memakai yang samar-samar. Fa amal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtighal fitnati wa ibtigha ta'wili. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, maka mereka hanya mengikuti yang samar-samar. Tujuannya apa? Untuk mereka otak-atik ayat tersebut sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, ini yang pertama, kaidahnya seperti itu. Kalau ada ayat yang kelihatan samar-samar, kembalikan kepada yang muhkam. Yang muhkam tadi di sini, Allah mengatakan dengan terang benderang, malaikat la ya'sunallah, enggak pernah berbuat maksiat kepada Allah, dan mereka senantiasa melaksanakan perintah Allah. Kata ulama, mereka tidak punya apa? Nafsu syahwat. Ya, makanya mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Adapun ayat itu bukan intinya mereka protes, mereka apa? Membangkang, menentang, tidak. Kalau antum lihat tafsir Ibnu Katsir, yang beliau jelaskan itu. Ini maknanya malaikat hanya bertanya, apa hikmah? Mal hikmah min khalqil al-ins, itu intinya. Apa ya Allah hikmahnya Allah engkau menciptakan manusia? Pertanyaan hikmah untuk apa? Lihat ma'inna qalbi. Sebagaimana Nabi Ibrahim, ya, ketika masalah apa? Yang masalah burung itu, apakah engkau tidak beriman kepada wahai Nabi Ibrahim? Lihat ma'inna qalbi. Ya Allah, untuk hatiku lebih mantap. Dengan apa? Mengetahui hikmah di balik semua ini. Jadi sekali lagi tidak benar sama sekali malaikat protes. Tidak benar. Itu sekali lagi pertanyaan tentang apa hikmahnya Allah engkau menciptakan manusia. Makanya jawabannya apa? Ini a'lamu ma la ta'lamu. Aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Wallahu ta'ala. Nah, ada yang lain? Mungkin ada yang bertanya lagi? Silakan. Izin bertanya Ustaz. Ya. Mungkin ada 3 pertanyaan yang ditanyakan. Pertama Ustaz, masalah penamaan dari para malaikat. Itu kan salah satunya tadi Israel, itu kalau nggak salah anak itu ada pembahasan itu Israfil. Israel. Israel Soalnya nama Nabi. Beda. Israel, Bani Israel. 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 Ya, soalnya kalau nggak salahnya itu berasal dari cerita Israiliyat. Iya, Dan bagaimana kita menanggapi bahwa, dan itu kan nama tersebut dimasukkan ke dalam kurikulum agama kita di sekolah SD. Itu bagaimana tanggapan Ustaz? Iya. Padahal itu berasal dari cerita Israiliyat. Yang kedua Ustaz.
Satu-satu aja. Kadang Ustaz. ya, lupa ya. Yang pertama, sama dengan kaidah kita tadi, kita sampaikan lagi, bahwasanya masalah yang gaib kita nggak tahu kecuali dengan dalil. Kita nggak tahu ada nama malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, Mungkar wa Nakir kecuali lewat dalil. Maka tidak boleh kita ngarang-ngarang nama malaikat kecuali sekali lagi kalau memang itu ada dalilnya dari ayat atau hadis yang sahih. Seperti kita sampaikan tadi, Israel kata para ulama tidak ada. Coba cari ayat atau hadis yang sahih. Ada penyebutan nama Israel? Enggak ada. Adanya itu dari kisah-kisah Bani Israel. Dan Rasul memberikan kaidah, para ulama memberikan kaidah, kisah-kisah Bani Israel tidak bisa dijadikan hujjah. Kecuali kalau ada dalil dari ayat atau hadis yang mendukungnya. Intinya kembali kepada kaidah awal. Dalilnya Al-Quran dan apa? Hadis. Adapun cerita-cerita dari Bani Israel tidak bisa dijadikan apa? Hujjah. Adapun kalau jadikan kurikulum dan sebagainya, ini bukan urusan. Anda bukan penanggung jawabnya. Anda sekedar menyampaikan apa yang telah sampai kepada anak ilmu. Wa ma alaina illa al-balagh. Wallahu ta'ala alam. Silakan. Berarti untuk kisah Israiliyat kita hanya mendiamkan saja atau bagaimana? Iya, mendiamkan dalam artian tadi. Kita timbang lagi dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kalau memang ada pendukungnya dari ayat atau hadis, kita imani. Kalau tidak ada, ya sudah. Kita biarkan, nggak boleh kita apa mengimaninya. Karena bisa jadi itu adalah karangan-karangan mereka sendiri. Yang berwasa itu mengenai ilustrasi malaikat yang tadi disebutkan dalam dalil. Itu kan ada sampai 8 sayap misalnya. Ya. Dan itu 8 sayap bukan. 8 malaikat yang memikul aras. oh iya. Dan mereka mempunyai sayap misalnya. Iya. Dengan adanya ilustrasi dari film-film zaman sekarang, itu kan pasti ada dampaknya ke akidah kita, Ustaz. Itu terbayang terkadang dengan malaikat itu kita seperti itu segala macam. Itu bagaimana tanggapan, bagaimana sikap kita sebagai orang Muslim? Sikapnya jangan nonton film. Biar nggak kena syubhat. Ya, ini ada kisah menarik dari seorang ulama salaf yang berkaitan dengan ini dan juga berkaitan dengan sifat Allah yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, seorang ulama salaf, ya mungkin hidup awal-awal abad ya setelah para sahabat tabi'in yang bernama Abdurrahman bin Mahdi. Beliau pernah melihat salah satu anak kecil suka membagaimanakan sifat-sifat Allah. Ya. Maka ditegur oleh Abdurrahman bin Mahdi, jangan membagaimanakan sifat-sifat Allah. Akal nggak akan mungkin sampai kepadanya. Bahkan Imam Syafi'i sendiri dalam kitab Ar-Risalah di Muqaddimah mengatakan wala yablughul wasifuna kunha adhamati. Orang yang mensifati Allah nggak akan mungkin sampai kepada membagaimanakan keagungan sifat Allah tersebut. Kemudian Abdurrahman bin Mahdi, seorang ulama salaf tadi, mengatakan kepada anak kecil, jangan jauh-jauh membayangkan tentang sifat Allah. Bagaimana kalau isinya inti anak kasih gambaran ya atau kasih berita digambarkan bagaimana malaikat punya 600 sayap. Bisa enggak digambarkan bagaimana? Ya? Kalau ngawur-ngawuran ya cuma secara apa? Ya, sebenarnya nggak mungkin. Karena kata para ulama kaidahnya, ini kaidah dalam segala hal, kita tidak mungkin bisa membagaimanakan sesuatu yang sebenarnya kecuali kalau terpenuhi salah satu dari 3 hal ini. Yang pertama melihat sesuatu itu, baru kita bisa membagaimanakan. Sedangkan malaikat, pernah nggak kita melihat malaikat dengan apa 600 sayap itu? Pernah lihat di film? Oh itu nggak palsu, nggak benar. Yang kedua, kita bisa membagaimanakan sesuatu kalau kita melihat yang semisal dengan sesuatu itu. Ada nggak di dunia ini yang semisal malaikat? Tidak ada. Yang ketiga, kita bisa membagaimanakan sesuatu kalau kita mendapatkan kabar otentik tentang sesuatu itu. Sedangkan nggak ada. Dalam ayat hadis membagaimanakan sifat Allah, sifat malaikat tersebut. Kita hanya diberitahu, malaikat Jibril punya 600 sayap, kata Rasulullah SAW. Kita iman. Bagaimananya wallahu a'lam. Demikian pula sang anak pun tadi, ya dialog Abdurrahman bin Mahdi dengan anak tadi menyerah, nggak bisa membagaimanakan 600 sayap karena nggak mungkin.
Kata Abdurrahman bin Mahdi, ya sudah jangan terlalu banyak. Allah mengatakan di antara malaikat ada yang memiliki 3 sayap. Itu pun pernah lihat. Ada. Nah, sekali lagi ya namanya film ya jangan dipercayai. Ya, maka solusinya jangan lihat biar nggak kena syubhat. Wallahu taala alam. Ustaz, izin saya bertanya. Silakan. Ini masalah iman kepada takdir, Ustaz. Jadi berkaca dari kisah Nabi Adam, Ustaz, yang manusia itu ditakdirkan memang untuk menghuni bumi. Wa ma khalaqtul jin apa? Wa itu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Memang dikatakan seperti itu, dan pada saat penciptaannya tadi sudah dijelaskan juga, Nabi Adam itu ditempatkan awalnya di surga, dan Allah sudah mentakdirkan nanti akan menempati bumi dengan cara adalah nanti akan memakan, salah satunya adalah tergoda oleh godaan dari iblis tersebut. Berarti apakah itu kan suatu kesalahan, Ustaz, suatu dosa ya yang akan dilakukan. Apakah setiap dosa yang akan kita lakukan itu sudah ditakdirkan, Ustaz? Seperti itu, Ustaz. Ya, wajib kita mengimani semua yang terjadi, yang baik maupun yang jelek sudah Allah takdirkan di Lauhul Mahfuz. Makanya redaksi hadis Jibril, antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Untuk engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Semua sudah Allah catat dalam Lauhul Mahfuz. Cuma nggak semua yang ditakdirkan itu dalam artian Allah cintai. Ya. Kenapa orang itu diberikan sanksi ketika berbuat dosa? Karena dia punya kehendak juga. Dia punya pilihan. Sedangkan Allah sudah memperingatkan jangan memakan dari buah tersebut. Jangan berbuat maksiat. Karena kalau berbuat maksiat demikian sanksinya. Kalau tetap dilakukan, maka apa? Yang salah siapa? Manusia itu sendiri. Ibaratnya, kata ulama, ilustrasinya itu, orang sudah diperingatkan, ya seperti di sini misalnya, ini lantai 4. Kalau mau turun ada 2 jalan, lewat lift atau lewat jendela kalau ada di sini. Tapi kalau jendela itu bisa apa? Patah kakinya. Dia tetap lewat jalan itu. Apakah dia ketika jatuh patah kakinya udah bilang mendalik mengatakan ya sudah takdir Allah. Ini orangnya apa? Artinya apa? Orang itu ketika salah memilih jalan bukan dalam artian dipaksa atau tidak. Meskipun semuanya sudah apa? Dicatat oleh Allah. Makanya kita sampaikan dalam awal kajian iman kepada takdir. Iman kepada takdir itu maksudnya mengimani Allah mengetahui segalanya. Allah telah mencatatnya. Allah menghendakinya namun ya tanpa menafikan kehendak manusia. Manusia punya kehendak. Ketika dia berbuat baik, berbuat jelek, dia punya kehendak. Ketika dia memilih kehendak yang jelek, perbuatan yang jelek, kemudian dia diberikan sanksi, itu karena akibat apa? Perbuatannya. Jadi sekali lagi kata-kata Allah mentakdirkan maksiat, jangan ya disalahpahami, oh berarti Allah ridho. Enggak. Allah mengatakan wala yardha li ibadihil kufra. Allah tidak ridho dengan kekafiran bagi hamba-hambanya meskipun Allah yang mentakdir. Seperti tadi, Allah yang menciptakan iblis, betul tidak? Siapa yang menciptakan iblis? Allah. Apakah berarti Allah ridho cinta kepada iblis? Tidak. Namun di balik penciptaan itu ada apa? Hikmahnya. Jadi makanya sering kita sampaikan kata-kata kehendak Allah, takdir Allah itu ada 2 macam. Kehendak kauniyah yang pasti terjadi namun nggak mesti Allah cintai. Allah menghendaki terciptanya iblis, Allah ciptakan. Allah kehendaki ciptaannya dan terjadi. Tapi Allah nggak cinta kepada iblis. Nah, kembali kepada tadi masalah amputasi. Kenapa? Apa hikmahnya Allah menciptakan iblis tadi? Karena apa? Di baliknya ada manfaatnya. Lebih banyak manfaatnya daripada tidak ada apa? Manfaatnya diciptakan iblis tersebut. Sebagaimana amputasi tadi. Kelihatannya pahit, di baliknya ada apa? Baiknya. Paham insyaallah ya? Jadi jangan diidentikan kata-kata kehendak Allah, takdir Allah itu berarti Allah menyeru, menyuruh, mencintai, meridhoi kemaksiatan. Tidak. Allah yang menciptakan semua takdir ini, tapi Allah enggak cinta kepada yang tadi bermaksiat kepadanya. Paham insyaallah. Nah, ada yang lain? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, mungkin cukup dulu Ustaz. Boleh bertanya.
Terima kasih Ustaz. Saya mau bertanya, Iya, silakan. bagaimana peran akidah Islam dalam era globalisasi saat ini, Ustaz? Ya, akidah sangat amat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu ataupun secara masyarakat. Ya, contohnya, misalnya ya, dalam kasus ya seperti pandemi kemarin, akidah Islam mengajarkan untuk kita meyakini semua dengan takdir Allah. Maka dengan itu kita banyak berdoa kepada Allah. Misalnya para tenaga medis, mereka dianjurkan untuk ya banyak-banyak bertawakal kepada Allah. Ya, karena mereka garda terdepan. Ya. Di support untuk tawakal. Kalau nggak tawakal, takut mereka. Nggak mau mengobati pasien yang kena virus corona. Meskipun di sisi lain tetap namanya akidah dibari dengan amal, dengan usaha. Ya. Jadi sekali lagi, akidah ini sangat amat bermanfaat dari sisi manapun saja. Orang sholat tanpa akidah nggak ada artinya. Allah mengatakan, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, nggak ada manfaatnya amal perbuatan mereka. Allah mengatakan, wa may yakfur bil iman faqad habita amalu. Barang siapa yang kufur kepada keimanan, gugur semua amal ibadahnya. Salat kita, puasa kita tanpa akidah, tanpa tauhid yang benar, kata Allah nggak ada manfaatnya. Suatu negeri tanpa iman, tanpa akidah, negeri yang tidak barokah. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alim barakatim minas samai wal ardi. Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertauhid, berakidah yang benar, dan bertakwa, kami bukakan barokah dari langit dan bumi. Sekali lagi ini pentingnya akidah dan tauhid. Makanya para nabi, para rasul, dakwah yang pertama mereka, prioritas dakwah mereka tentang tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummat rasulan an ibudullah wastanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap rasul, setiap umat seorang rasul yang seruan dakwanya an ibudullah, ibadahilah Allah dan tinggalkanlah sesembahan selain Allah. Karena Allah Maha tahu dengan tauhid umat akan baik, umat akan bisa menghadapi semua keadaan, semua sikon. Maka sekali lagi ini yang harus kita pahami, tauhid dan tauhid sampai kita mau mati tetap tauhid. Makanya Rasul mengatakan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah, diktelah orang yang mau meninggal dunia dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya ulama mengatakan tauhid akidah awal wajibin wa akhirun. Kewajiban yang pertama dan yang terakhir tauhid dan tauhid. Wallahu ta'ala. Baik, mungkin cukup Ustaz. Baiklah, dengan berakhirnya tadi pertanyaan yang sudah dijelaskan oleh Ustaz, maka berakhirlah kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dan apa yang telah dari materi yang Ustaz sampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat kita amalkan. Mari kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.